Jadi pada video kali ini saya akan memperlihatkan Anda bagaimana cara mengerjakan soal untuk distribusi frekuensi tunggal. Oke, kita baca soalnya dulu. Buatlah distribusi frekuensi tunggal pada data banyaknya anggota komisaris di suatu perusahaan food and beverage. Langkah yang pertama adalah kita cari dulu data yang paling tertinggi. Data yang paling tertinggi kalau kita lihat adalah 10. Kita tulis dulu 10. Selanjutnya kita cari dulu data yang paling rendah. Data yang paling rendah di sini adalah angka 3. Berikutnya adalah kita membuat turus pada setiap bilangan di sini lalu dituliskan pada banyaknya anggota ini. Menurut saya itu cara yang lebih mudah, dari nanti baru bisa kita urutkan daripada kita harus menulis dulu anggotanya baru kita urutkan. Biasanya nanti akan ada yang terlewat seperti itu. Sekarang kita mulai dulu dari bilangan pertama adalah 5. Jadi di sini saya beri tanda dulu ini 5, itu berarti kan sudah tercorek, lalu saya tulis dulu di sini banyak anggota 5. Ini saya kasih 1 turus. Selanjutnya adalah 8. Ini saya kasih turus dulu, lalu saya tulis di sini 8, lalu saya buat turusnya gini. Selanjutnya adalah 6. Berikutnya adalah 4. Lalu berikutnya 6 lagi. Berarti untuk turus 6 ini kita tambahkan ya. Kita tambahkan dulu seperti ini. Terus berikutnya adalah 7. Jadi kita tulis dulu. Ini 7, lalu turusnya adalah 1. Sampai seterusnya ya. Jadi Anda buat dicorek-corek dulu, lalu ditulis pada tabel seperti ini dan dituliskan turusnya. Baik, selanjutnya setelah semua bilangan di soal ini saya coret dengan garis merah, lalu saya tuliskan di turus. Berikutnya adalah datanya itu saya urutkan. Jadi pengurutannya itu terserah, bisa yang paling besar dulu atau yang paling bawah dulu ke kecil, seperti itu. Selanjutnya Anda tuliskan frekuensinya berdasarkan turus, jadi sesuai aja. Jika turusnya 2, frekuensinya 2, turusnya 10, frekuensinya 10. Berikutnya adalah kita hitung frekuensi kumulatifnya. Untuk frekuensi kumulatif, cara penghitungannya adalah untuk yang baris pertama kita samakan dengan frekuensi. Misal ini 2, 2. Lalu baris kedua kita jumlahkan dengan baris sebelumnya. Jadi 2 di sini ditambah dengan 3, maka hasilnya adalah 5. Selanjutnya 5 tambah 5 hasilnya adalah 10. Selanjutnya 10 tambah 5 adalah 15. 15 tambah 10 nilainya adalah 25. Lalu selanjutnya 32. 32 tambah 5 37, dan yang terakhir adalah 40. Nilai kumulatif di sini harus sama dengan nilai F total kalau kita jumlah. Ini misal kita jumlah dulu ya untuk F totalnya. Jadi misal di sini kita hitung 2 tambah 3 5, 10 15 25 32, 32 tambah 8 40, sama ya. Jadi untuk F di sini harus sama dengan kumulatif di akhir. Itu tanda kalau Anda menghitung kumulatifnya benar. Berikutnya adalah kita interpretasikan. Jadi interpretasi yang pertama, kita bisa menuliskan banyak anggota komisaris terbanyak pada suatu perusahaan F&B adalah, kita lihat yang F, kolom F, yang frekuensi terbanyak adalah 10. Berarti anggota komisaris terbanyak berapa? Itu adalah 6.
Di perusahaan rata-rata itu memiliki anggota komisaris paling banyak itu 6. Selanjutnya, banyak anggota komisaris paling sedikit pada suatu perusahaan adalah, kita lihat F-nya juga yang paling kecil. Untuk F yang paling kecil di sini adalah 2. Berarti anggota komisaris terkecil itu 10. Jadi punya anggota komisaris 10 pada data di soal ini hanya 2 perusahaan. Selanjutnya, perusahaan yang memiliki anggota komisaris lebih dari 6 orang sebanyak. Jadi ini untuk interpretasi frekuensi kumulatif. Anda perhatikan ya, frekuensi kumulatif kalau penyusunan Anda untuk banyak anggota ini yang besar dulu dari yang besar baru kecil, itu ini artinya frekuensi kumulatif lebih dari. Sedangkan kalau Anda menyusun anggotanya itu dari kecil, misal ini dari 3, 4 sampai 10, itu nama frekuensi kumulatifnya adalah kurang dari. Karena saya menyusunnya dari 10 dulu baru ke 3, berarti saya menginterpretasikannya adalah lebih dari. Contohnya ini, perusahaan yang memiliki anggota komisaris lebih dari 6 orang sebanyak, kita lihat, berarti kalau lebih dari 6 orang itu kan 7 ya. 7 kita lihat kumulatifnya adalah 15. Jawabannya 15. Lalu ini, perusahaan yang memiliki anggota komisaris lebih dari 8 orang. Lebih dari 8 orang berarti yang 9. Kolom frekuensi kumulatif ada 5. Itu yang perlu diperhatikan ya untuk interpretasi frekuensi kumulatif. Jadi Anda lihat dulu, Anda nyusunnya itu dari besar ke kecil atau kecil ke besar. Kalau dari besar ke kecil itu namanya adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau dari kecil ke besar itu adalah kurang dari. Baik, untuk soal berikutnya adalah contoh soal untuk distribusi frekuensi kelompok. Jadi ada sejumlah data, lalu kita akan membuat distribusi frekuensi kelompoknya. Jadi kapan kita menggunakan distribusi frekuensi tunggal dan kelompok? Distribusi frekuensi tunggal itu Anda pakai ketika datanya tidak terlalu beragam. Tapi kalau datanya sudah beragam, apalagi ketelitiannya sampai 0, itu lebih baik Anda menggunakan distribusi frekuensi kelompok. Seperti itu. Contohnya untuk yang data sebelumnya, ini adalah datanya bentuk diskrit ya, dan ragamnya tidak banyak, dia hanya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedangkan kalau untuk contoh yang distribusi kelompok ini hampir semuanya berbeda, nggak ada yang kita lihat 90 sudah tidak ada lagi, lainnya ada 89, 100. Jadi ragamnya, varian datanya itu sangat banyak, itu kita pakai kelompok. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah silakan Anda menghitung kelompoknya. Jadi ada berapa kelompok untuk distribusinya ini. Cara menghitungnya adalah silakan Anda memakai rumus struggle rule. Kita pakai rumusnya, kita masukkan ya, rumusnya 1 ditambah 3,222 log 40. Log 40 ini berasal dari mana? Banyaknya data ini ada 40. Setelah Anda hitung dengan kalkulator, nanti akan ketemu hasilnya 6,28693. Kalau kita bulatkan, hasilnya adalah 7. Jadi sebenarnya di sini terserah ya, kalau mau kelasnya tidak dibulatkan jadi bilangan atau jadi data yang kontinu, misal 6,29 tetap, itu tidak apa-apa, tapi nanti bentuk intervalnya adalah koma, penelitiannya sampai koma. Cuma di sini karena saya melihat data yang koma itu lebih sedikit daripada data yang diskrit ya, data yang kontinu itu lebih sedikit daripada yang diskrit, saya putuskan untuk membulatkannya menjadi 7. Tapi kalau misalkan semua datanya di sini adalah kontinu, ada komanya di sini, saran saya adalah silakan ini tidak usah dibulatkan, karena nanti kalau dibulatkan biasanya akan ada satu range yang tidak masuk, satu data yang tidak masuk range, seperti itu.
Selanjutnya kita hitung interval kelas. Interval kelas rumusnya adalah I sama dengan R per C. Di sini untuk R itu adalah range. Range itu adalah nilai tertinggi dikurangi oleh nilai terendah. Kita cari aja nilai tertingginya. Di sini adalah 107,5. Lalu nilai terendahnya ada 75. Lalu dibagi dengan banyaknya kelas. Makanya kenapa harus dihitung banyaknya kelas dulu, karena untuk mencari interval itu harus ada hasil dari banyak kelas. Di sini banyak kelas adalah 7. Jadi hasilnya adalah 4,6. Kalau kita bulatkan itu akan menjadi 5. Sekali lagi, kenapa alasan saya membulatkan adalah karena datanya tidak semuanya berbentuk kontinu, lebih banyak yang diskrit. Kita lihat-lihat datanya juga ya. Lalu selanjutnya saya buat distribusi frekuensi kelompok. Untuk intervalnya kita mulai adalah dari data yang terendah. Lalu berikutnya adalah kita buat intervalnya ini di dalam tabel ini. Jadi untuk membuat yang pertama adalah dari data terendah. Data terendah tadi adalah 75. Lalu intervalnya adalah 5. Berarti kita hitungnya adalah 77, 78, 79. Bukan 75 tambah 5 ya, tapi kita mulai dari 75. Lalu selanjutnya ini kita lanjutkan. Di sini ada 80. Kita hitung lagi 80, 81, 82, 83, 84. Seperti itu cara menghitungnya sampai seterusnya, caranya sama. Saya tulis dulu. Di sini ada 95 lalu sampai 99, lalu 100 sampai 104, lalu 105 sampai 100. Oke. Di sini kenapa tidak ditulis lagi, misal 75, 79, misalnya kan ada ya yang 79 lagi lalu sampai 83. Interval pada setiap kelas itu tidak boleh bertumpang tindih. Artinya kalau di sini 75 sampai 79, di sini tidak boleh 79 lagi, karena nanti Anda akan bingung memasukkan kalau ada yang bertumpang tindih. Misal 79 lagi, lalu di sini ada data pas angkanya itu 79. Kan ini nanti terjadi kebingungan, rancu mau masuk kelas yang mana, seperti itu. Kita hitung kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah sama ya dengan yang kita hitung sebelumnya. Jadi kan banyaknya kelas 7, ini sudah benar, intervalnya juga 5, ini sudah benar. Lalu selanjutnya kita hitung frekuensinya. Untuk menghitung frekuensinya sama dengan untuk distribusi tunggal tadi. Langkah-langkahnya adalah kita coret. Oke, yang pertama adalah 87,5. 87,5 kita kasih garis merah dulu di sini seperti ini. Kita lihat dia masuk yang mana, berarti masuk yang ini ya, 85 sampai 89. Kita buat lurus dulu. Lalu selanjutnya adalah 75. 75 ini kita coret lagi, ini masuk yang mana, kelas pertama. Berikutnya adalah 97,5. 97,5 masuk kelas yang ke 5. Lalu ada 100 di sini. 100 masuk kelas yang. Oke, sampai seterusnya ya. Anda buatnya sama dengan langkah distribusi tunggal tadi. Lalu setelah semua data kita coret ya dengan garis merah tadi dan kita tuliskan dalam bentuk torus, langkahnya sama, torusnya kita ubah jadi bentuk frekuensi. Cuma kalau ini datanya sudah mesti urut karena tadi intervalnya sudah kita buat terlebih dahulu. Selanjutnya adalah kita menghitung frekuensi kumulatif. Cara untuk menghitung frekuensi kumulatif sama. Yang pertama adalah kita tulis sama dengan frekuensi, yaitu 2, selanjutnya 5, 12, berikutnya 25,
lalu setelah itu ada 35 di sini 39, dan berikutnya adalah 40. Jumlah frekuensi kumulatif di angka terakhir, di kelas terakhir, itu sama dengan total frekuensi, berarti ini sudah benar. Jadi karena ini saya tadi menyusun kelasnya adalah dari terendah sampai yang terbesar, ini namanya frekuensi kumulatif kurang dari. Kalau frekuensi kumulatif seperti ini, berarti nanti menginterpretasinya kita pakai kurang dari. Selanjutnya adalah frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu sebenarnya sama seperti Anda menghitung persentase. Jadi untuk yang pertama, misal pertama ya, kita lihat frekuensinya di sini 2, berarti 2 dibagi 40, maka akan ketemu 0,05. Yang kita lihat frekuensi ya, bukan frekuensi kumulatif. Lalu 3 dibagi 40, nanti akan ketemu 0,075. Lalu seterusnya kita hitung aja pakai kalkulator, nggak masalah. Ini saya input dulu. Berikutnya adalah interpretasi. Untuk interpretasinya hampir sama dengan yang di atas, cuma ini bentuknya interval. Contohnya adalah frekuensi data terbanyak yaitu pada interval. Kalau terbanyak kita lihat di sini adalah 13. Ingat jangan lihat kumulatif ya, lihat frekuensi biasa 13. 13 itu interval 90-94. Berarti jawabannya pada interval 90 sampai 94. Kalau frekuensi relatif itu interpretasinya adalah persentase data yang terdapat pada interval 100 sampai 104 adalah, itu kita lihat 100 sampai 104, berarti frekuensi relatifnya adalah 0,1. Kalau kita buat jadi persen itu adalah 10%. Jadi begitu ya cara untuk membuat distribusi tunggal dan kelompok serta menginterpretasikannya.